Dinasti Mughal India. Asal-usul Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kesultanan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari dinasti Safawi, Ismail akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Kesultanan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, Kesultanan Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Babur bukanlah orang India. Syekh Mahmud dan Nasir menulis, dia bukan orang Mughal. Di dalam memoarnya dia menyebut dirinya orang Turki. Akan tetapi cukup aneh. Kesultanan yang didirikannya dikenal sebagai Kesultanan Mughal. Sebenarnya Mughal menjadi sebutan umum bagi para petualang yang suka perang dari Persia di Asia Tengah, dan meskipun Timur Leng dan semua pengikutnya menyumpahi nama itu sebagai nama musuhnya yang paling sengit, nasib merekalah untuk dicap dengan nama itu. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor berdirinya kerajaan Mughal adalah ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah: yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur tahun 1526 sampai 1530 adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Yang kedua, tahta Kesultanan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Nasiruddin Humayun tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Yang ketiga, Akbar Khan tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Gelarnya adalah Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Yang keempat, Jahangir tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Adalah putra Akbar, masa pemerintahannya kurang lebih 23 tahun. Dan yang kelima ada Shah Jahan tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Kemajuan yang dicapai Kesultanan Mughal: yang pertama, bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sulh equal atau toleransi universal. Yang kedua, bidang ekonomi. Memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Yang ketiga, bidang seni dan arsitektur.
Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menimbulkan ciri ini antara lain Benteng Merah, istana-istana, makam kerajaan, dan yang paling mengagumkan adalah Taj Mahal di Agra. Yang keempat, di bidang agama. Kesultanan Mughal mencapai suatu fase yang menarik di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan Kesultanan Mughal, raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, internal. Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Yang kedua, eksternal. Terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu, EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Sebab rakyat merasa ditekan, maka mereka, baik yang beragama Hindu maupun Islam, bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuasaan Inggris pada bulan Mei tahun 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan. Dan Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Kedudukan perempuan di masa dinasti Mughal. Pada masa pemerintahan dinasti Mughal, perempuan India menikmati kebebasan yang berdasar keadilan dari ajaran agama Islam. Perempuan dimuliakan kedudukannya dan pendapatnya dihormati. Pada masa Shahjahan, dibangun makam yang megah untuk istri tercintanya yang wafat dan diberi nama Taj Mahal. Perempuan memperoleh hak-haknya sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Namun demikian, suasana umum dari kedudukan perempuan di masa ini masih belum seluruhnya baik. Agama sinkretisme yang dikembangkan sering bertentangan dengan ajaran Islam, seperti dikeluarkannya larangan untuk mandi junub dan dilarang kawin dengan sepupu atau keluarga dekat karena merusak cinta kasih.